Halo semuanya, welcome back to podcast ErgoPod, Ergonomics for a Better Life. Dengan saya Kenny lagi, di sini saya dengan Bu Clara dan juga Pak Teddy. Halo Bu Clara, halo Pak Teddy. Halo Kenny. Oke, nah di episode kali ini kita akan bahas mengenai virtual reality. Dimana juga ini satu hal yang aku udah sering dengar kayak dari tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Dan terutama di tahun ini aku kenal banget di dunia entertainment, banyak artis yang udah masuk ke VR gitu ya. Sama juga satu olahraga NBA yang saya juga sering nonton, ternyata udah masuk ke VR gitu aja, orang bisa menonton permainan basket langsung seperti di lapangannya, kayak satu level dengan para pemain. Ini kayak sesuatu yang bagus banget dan juga ada exhibition gitu, ada konser juga. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks dunia akademi atau penelitian, kira-kira VR ini bisa dipakai buat apa aja sih? Ya, jadi betul sekali bahwa VR ini penggunanya sangat-sangat luas ya, di berbagai area. Tadi ada entertainment, tentunya untuk gaming, untuk tadi sport. Nah, untuk akademik sendiri tentunya akan sangat bermanfaat ya. Contohnya untuk sekarang kalau kita mungkin dengar jargon metaverse. Jadi VR ini akan sangat mendukung karena kita bisa menggunakan semacam kelas virtual. Kita bisa buat suatu environment, suatu ruangan kelas, ada papan tulis, ada dosen di situ, ada murid-murid mahasiswa yang lain, di mana kita bisa masuk ke sana, bisa mendengarkan seperti kuliah, seperti halnya di dunia real. Kita bisa bertanya dan kita bisa interact dengan dosen maupun dengan mahasiswa yang lain yang hadir di dunia virtual tersebut. Jadi ini sangat membantu untuk misalnya pendidikan jarak jauh. Jadi kita akan masuk kelas virtual tersebut dan seakan-akan berada di kelas tersebut. Kalau kita lihat Zoom kan cuma lihat monitor, tapi kalau seperti VR ini kita seperti di dalam kelasnya tersebut. Gitu. Nah, kemudian juga ada penggunaan semacam simulasi. Kita bisa gunakan VR untuk dapat mungkin simulasi perakitan produk ya. Juga mungkin kalau di dunia kedokteran itu sangat berguna untuk melatih, misalnya ada surgery ya. Kita bisa melatih menggunakan kamar bedah virtual dengan pasien virtual. Bahkan VR itu dapat dilengkapi dengan semacam tactile device. Jadi kalau kita menyentuh sesuatu, kita misalnya tadi memotong urat nadi atau memotong daging, itu kerasa ada feedbacknya. Jadi kita gunakan semacam sarung tangan yang dia punya semacam tactile sensor. Kalau kita nyentuh sesuatu, dia akan kasih tekanan. Seolah-olah kita memegang sesuatu dan menekan sesuatu. Dan itu akan terasa real. Nah, jadi untuk simulasi di pendidikan itu sangat berguna. Tadi misalnya penggunaan mesin, kita bisa melatih menggunakan mesin bubut misalnya, atau tadi dunia kedokteran, itu akan sangat-sangat bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau saya harap juga buat pendidikan, buat pembelajaran dibandingkan harus disiapin case real life-nya yang mungkin agak ribet, butuh waktu, butuh cost lebih tinggi. Ini bisa semuanya diganti ke virtual reality. Betul banget. Itu jadi bisa lebih hemat gitu. Ya. Jadi untuk source-nya bisa lebih hemat, kemudian juga lebih efisien karena kita nggak usah anggarin dana yang besar-besar nih kalau mau ngadain pelatihan dan yang lainnya, cukup dengan virtual reality saja. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi ngomongin mungkin penerapan secara singkat dan meliru dulu ya Pak ya, Pak Bu ya. Nah, tadi saya mungkin juga penasaran sebenarnya itu apa sih itu VR dan gimana sih cara bekerjanya itu? Oke, jadi sebenarnya VR itu adalah teknologi yang membuat kita sebagai pengguna itu bisa berinteraksi dengan lingkungan virtual. Dan lingkungan virtual ini biasanya memang dibuat atau disimulasikan dari komputer atau yang disebut juga dengan computer simulated environment. Jadi lingkungannya itu benar-benar virtual. Jadi dunia maya yang dibuat sehingga ketika kita menggunakan virtual reality tersebut, kita bisa sampai kadang-kadang lupa nih. Bisa nih contoh-contohnya nih, misalnya saat eksperimen di lab, bisa aja ketika kita menggunakan VR sampai nabrak tembok karena nggak tahu nih batasan antara yang nyata sama yang virtual itu yang seperti apa gitu. Kemudian VR ini sebenarnya bukan teknologi baru loh, Mas Kenny. Jadi VR ini sudah ada di tahun 1955 dalam bentuk sonorama. Jadi VR ini digunakan untuk membuat kita sebagai user itu bisa menonton movie dan kita bisa merasakan nih ada getaran-getarannya dari movie tersebut juga gitu. Jadi kita bisa lihat si movie itu terasa lebih nyata. Jadi metaverse ini membangkitkan kembali bahwa sebenarnya ya VR itu teknologi yang sangat
up to date gitu ya. Sekarang Hmm. ya pastinya berbeda lah ya. Oke. Perangkatnya jadi lebih kecil, lebih simple. Mungkin yang dulunya kabelnya panjang, bentuknya boxnya besar, yang sekarang jadi lebih simple lagi. Dan VR ini sendiri juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa kategori atau kelompok gitu ya. Ada yang fully immersive. Nah, contohnya yang tersedia di saat ini di ruangan ini, ada yang bentuknya seperti ada head mounted display gitu ya. Jadi kita Oke. pakai kayak kacamata nih. Mungkin teman-teman yang biar bisa ngebayangin yang udah pernah main-main ke Game Master gitu ya, Oke. main VR gitu ya. Iya. Jadi itu ada kayak kacamata bisa dipakai di kepala gitu ya. Kemudian ada controllernya gitu. Kemudian ada yang bentuknya semi imersif. Semi imersif ini biasanya terdapat di simulator. Kan ada train simulator, ada flight simulator gitu. Jadi simulator-simulator yang digunakan yang sifatnya semi imersif tadi. Ada juga yang non imersif. Nah, non imersif ini contoh yang paling gampang video game. Pasti udah semua pada pernah main video game lah gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi biar lebih kebayang. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kerjanya gitu ya? Jadi kebayangnya kalau di dunia nyata, ketika kita mau berinteraksi, ketika kita lihat sensor, oh yaudah kita bisa langsung nih, misalnya kayak ini nyapa saya, hai, kita bisa high five gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau di VR ini seperti apa? Ketika kita melihat sensor, itu kita biasanya nengok gambar gitu ya, sensor kita lihat dari mata, ada device-nya. Bedanya reality sama virtual reality ini adalah di virtual reality ini kita pakai perangkat. Ada device-nya yang menghubungkan kita ke dunia virtual tadi. Jadi kayak ada penghubungnya lah gitu lah. Kalau misalnya kita bisa melihat dari perangkat ini, kita oke, tampilan virtualnya kelihatan, kemudian kita bisa memberikan respon dari controller yang ada tadi nih, ada dipegang, dan seperti yang tadi dijelaskan Pak Teddy juga, sekarang dikembangkan ada yang tactile sensor. Jadi misalnya kamu nyentuh sesuatu, kamu akan berasa nih ada getarannya gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih pengembangan VR sampai saat ini. Oke. Nah, ngomongin tadi gimana cara kerjanya, jadi kebayang sama film-film yang bilangnya kalau semua orang nanti pakai VR, terus orang nggak bisa bedain ya yang mana nyata, yang mana enggak, terus orang malah terserap banget dalam dunia VR-nya, lebih suka virtualnya dibandingkan kenyataannya gitu ya. Sebenarnya kalau itu ada kayak efek berbahayanya nggak sih Bu dari VR ini? Kayak mungkin terlalu ada kayak prosedur nggak sih, kayak maksimal berapa jam penggunaannya gitu? Oke, jadi sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan dunia virtual ini, paling sering kejadiannya ada yang disebut juga dengan istilah motion sickness. Oke. Jadi ketidaksesuaian antara yang kamu lihat sama tampilannya. Sekarang sih memang kalau VR-nya udah banyak ya display-display yang sudah oke gitu, dengan gadget yang bagus gitu ya. Salah satu yang misalnya lumayan oke nih Oculus Rift gitu ya. Ada beberapa gadget juga yang masih sangat terbatas untuk tampilan displaynya. Nah, ketika tampilan displaynya ini agak susah dilihat, itu bisa menyebabkan user atau pengguna itu jadi pusing gitu ya Pak Teddy, jadi mual, jadi pusing gitu. Nah, itu yang disebut juga dengan istilah cyber sickness. Nah, itu yang bisa. Jadi jangan sampai nih ketika kamu main VR pengennya enjoy, pengennya happy gitu ya, ujung-ujungnya malah mual. Jadi ada beberapa orang yang gampang banget, rentan banget terkena cyber sickness. Nah, kalau ditanya berapa menit durasinya, berdasarkan beberapa penelitian, ada yang mengatakan ada yang 15 menit, ada yang mengatakan 20 menit permainan, ada yang mengatakan 30. Jadi sebenarnya based on permainannya apa gitu. Sama Gamesnya alatnya apa, juga ya, Bu? alatnya, teknologi device yang digunakan apa. Itu sih paling. I see. Oke, tadi mungkin kalau dari saya juga udah mulai kebayang ya Bu ya, saya mungkin tapi lebih ke usernya yang menggunakan VR itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau next questionnya adalah kalau untuk membuat environment di VR tuh gimana sih caranya? Karena kan tadi kalau kita ngomongin bisa buat training, bisa buat tadi operasi, bisa buat nonton. Nah, itu sebenarnya tuh background software itu tuh bentuknya itu seperti apa dan semudah atau sesusah apa sih bikin seperti itu? Oke, jadi untuk membuat games atau environment di VR ini kita bisa pakai beberapa software. Salah satu yang paling sering digunakan mungkin teman-teman pernah dengar juga Unity. Ada juga yang pakai Mirror atau ada yang pakai Steamboard juga, tapi lebih banyak orang pakai Unity. Sebenarnya Unity ini kamu bisa bikin mulai dari objek-objek sederhana nih, bikin scene view yang sederhana, kemudian kamu bisa bikin objek-objek seperti kubus dan yang lainnya dari si Unity tersebut. Atau kalau misalnya ribet nih, kayak nih mana tahu nih masih pemula, sekarang udah banyak tersedia aset store gitu. Jadi di Unity ini juga provide aset-aset yang mempermudah user baru, ini pemula nih, ada template-nya gitu. Jadi kamu tinggal beli template-nya, kamu bisa pakai. Tapi sebenarnya untuk pengkodingannya juga bisa. Kalau misalnya yang udah expert atau advance, bisa coding sendiri untuk bikin environment yang jadi lebih real lagi gitu. Seperti itu. Berarti kalau di konteksnya mungkin di Unpar gitu ya Bu. Untuk pembuatan environment ini bisa dilakukan di sini juga ya Bu ya. Misalnya kalau
misalnya kayak mau melakukan penelitian tadi buat bedah atau nggak buat nge-assembly gitu, apakah itu juga bisa dilakukan gitu dengan diri sendiri, misalnya di Unpar gitu, apakah ada tenaganya nggak sih Bu seperti itu? Untuk penelitian terkait ini di semester ini nih baru nih ada anak-anak mahasiswa yang juga mengembangkan perangkat environment VR untuk perakitan di simulasi di manufaktur. Nah, biasa kan kalau industri manufaktur kadang-kadang kita butuh anggaran yang besar ya, atau kita mau memberikan pelatihan untuk pekerja yang baru, anak magang nih baru, nggak tahu apa-apa, training gimana cara pelatihannya. Nah, kita bikin yang simple dulu, teman-teman di mahasiswanya baru bikin yang perakitan untuk center. Jadi bagaimana proses merakit center, bedain antara virtual reality sama yang di real world-nya nanti seperti apa. I see. Jadi kebayangnya ke arah manufaktur pun banyak pengembangannya. Siap, kebayang. Berarti sebenarnya kalau ngomongin yang buat environment ini udah ada softwarenya, udah ada template-nya gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih fleksibel ya berarti harus bisa paham codingnya gitu ya Bu. Iya benar. I see. Nah kalau juga saya juga dengar tuh ada istilahnya AR ya, VR sama AR. Nah itu saya masih agak bingung nih bedanya tuh apa sih VR dengan AR? Mungkin bisa dibantu Pak. Jadi memang itu agak related juga ya. Jadi VR itu virtual reality dan AR itu augmented reality. Jadi kalau VR itu dunia real yang divirtualkan. Dunia real yang divirtualkan. Virtual reality. Sedangkan augmented reality itu adalah realitas atau reality yang diperkuat, yang di-enhance, yang ditambah. Nah, jadi kalau misalnya VR itu kita seperti tenggelam di dalam suatu lingkungan virtual karena kita menggunakan semacam headset di mana mata itu kan tertutup oleh headset seluruhnya sehingga kita tidak bisa melihat dunia real. Terpisah dari dunia real dan kita masuk di dalam dunia virtual. Jadi pandangan kita memang betul tertutup dan kita immerse di situ. Nah, sedangkan kalau AR itu kita menggabungkan antara dunia realistik dengan sesuatu yang virtual yang memperkuat dunia real tadi. Misalkan ada suatu kamar apartemen, kita sewa ada interior designer. Kalau di sini kita kasih meja gimana? Kalau lampunya taruh di sini seperti apa? Nah, kita munculkan lampu virtual, meja virtual di dalam ruangan real apartemen tersebut. Jadi kita bisa melihat nih feel-nya gimana gitu. Misalkan juga di museum. Di museum mau kita arahkan tablet ke suatu lukisan, suatu benda pajang, nanti keluar suatu keterangan ini historinya seperti apa, nama produknya apa, nama benda seninya apa, dibuat oleh siapa. Jadi kita mendapatkan suatu enhancement dari dunia yang realistik. I see. Nah, jadi bedanya gitu. Jadi kalau dalam AR kita tidak terpisah dari dunia realnya. Kita masih bisa melihat lingkungan sekitar, tapi ada sesuatu yang ditambahkan di dunia real tersebut. Kira-kira gitu bedanya. Berarti kalau AR ini udah baik ya Pak penerapannya. Kalau saya lihat kalau salah kayak brand-brand furniture tadi Bapak itu kan saya udah lihat sih kayak bener-bener tinggal foto terus ya kita bisa masukin aja gitu ya apa produknya apa ya. I see. Atau yang lagi hits dulu Pokemon Go. Masih ingat nggak games Pokemon Go termasuk augmented reality. Jadi dengan menggunakan handphone kita bisa nangkapin Pokemonnya tuh. Padahal kan nggak ada gitu kan. Ada virtual augmented. Di dunia pendidikan anak-anak juga misalkan buku-buku yang ada AR-nya tinggal kita arahkan tablet. Misalkan ada semacam gambar castle gitu ya, kita arahkan tablet nanti keluar castle 3 dimensi, ada orang-orangnya yang berjalan di situ. Jadi memang itu banyak sekali ya penerapannya dan penggunaannya gitu. Kalau AR ini tadi kalau VR mungkin kebayang nih ya Pak alat-alatnya. Berarti tapi kalau AR ini ternyata tadi bisa di tablet, bisa di berarti itu softwarenya mungkin boleh jelasin lagi nggak Pak tentang software itu berarti berbeda ya dengan VR ini ya, nggak ada hubungannya? Cukup berbeda karena kalau tadi VR kita membuat semacam environment pakai Unity, lingkungan 3 dimensi, sedangkan kalau AR itu sebenarnya tinggal menambahkan objek-objek di lingkungan yang real. I see. Jadi jauh lebih simpel. Kita tinggal gunakan tablet, gunakan mungkin smartphone, semacam monitor dan kita arahkan ke objek, nanti akan muncul gambar-gambar tambahan di situ. Nah, kalau ngomongin teknologi tadi kan Bu Kara udah jelasin ya, sebelumnya tuh VR tuh gede ya Bu ya alatnya. Gede, perangkatnya besar. Sekarang udah sekecil ini gitu ya. Kecil dan wireless. Lama-lama nggak ada kabelnya lagi nih. Nah kalau gitu saya juga pengen berandai-andai ini dari Pak tadi sama Bu Kara nih. Kalau sekarang udah seperti ini, kira-kira ada gambaran nggak sih sebenarnya kedepannya tuh bisa dipersimpel seperti apa, atau mungkin lebih ke fitur VR ini tuh batasan-batasannya tuh bakal sampai mana sih, sama kira-kira tuh kedepannya bakal impact atau berpengaruh gitu ya Pak terhadap dunia pekerjaan atau nggak entertainment tuh bisa seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang seperti kata Bu Clara, tentunya dari segi hardware-nya, artinya itu mungkin dari segi dimensi dan keterhubungan dengan sistem komputer. Jadi kalau misalkan sekarang contohnya Oculus Rift ini
Kabel ya, tetap ini ya Pak? Ya, dia menggunakan kabel yang dihubungkan ke komputer dan juga secara dimensi masih cukup besar. Jadi itu akan mungkin kalau dalam waktu 15 menit, 30 menit cukup berat gitu ya. Cukup berimpact juga kepada kenyamanan. Nah, kedepannya tentunya secara hardware akan lebih ringkas. Bahkan sistem komputernya sudah integrated di headsetnya. Seperti yang namanya Oculus Quest, itu sudah tidak lagi menggunakan komputer terpisah. Sudah langsung prosesornya di dalam si headsetnya. Lebih enteng tapi Pak, atau Lebih berat? enteng, lebih kecil, lebih enteng dan wireless. I see. Double kabel gitu. Juga tadi ada tambahan-tambahan untuk kesan nyata, immersive. Jadi tadi kalau kita sentuh sesuatu, kerasa bahwa itu objeknya tersentuh. Yang tadi ya, kalau sekarang bentuk seperti handle, cuma pencet-pencet, nanti mungkin bentuknya seperti sarung tangan, dan nanti kita punya semacam tadi tactile sensor yang bisa memberikan feedback ke jari-jari, bahkan di badan kita bisa gunakan face. Kalau kita di main game ditembak atau kena pukul kerasa banget, ceduk gitu ya, kerasa banget. Itu benar-benar kayak real banget. I see. Yang kedua dari segi softwarenya atau segi virtual environment-nya. Kalau sekarang mungkin masih bentuk gambarnya kartun, kadang agak lagging gitu ya. Yang kedepannya pasti akan lebih smooth, bahkan lebih realistik. Jadi betul-betul kayak dunia real, fotorealistik gitu. Dan kita tadi ya, untuk kata Kenny, bahkan ke depan mungkin kita nggak bisa misahin nih, ini nyata apa virtual gitu. Saking nyatanya. Jadi kalau dari segi device itu akan lebih makin sering, makin kecil, makin ringkas. Tadi mungkin juga bahkan bentuknya kacamata doang gitu ya, atau mungkin soft lens atau contact lens. Dan dari segi software semakin smooth. Ya, benar Pak. Jadi secara perangkat akan jadi lebih simple dan teknologi yang digunakan akan lebih simple mungkin. Jadi kan kalau ini sekarang masih harus coding gitu ya, bikin environment-nya dan segala macam. Jadi mungkin kedepannya akan pengembangannya karena lebih simple. Dan mungkin juga lebih harganya mungkin lebih turun lagi biar bisa gunain ya. Kalau nggak dia cost-nya tetap lebih murah. Simulasi langsung gitu dibandingkan alatnya ya sih. Oke, nah kalau mungkin pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya perusahaan-perusahaan nih ada yang mungkin mulai tertarik nih, oh ini ada VR, ada AR nih, tapi mungkin mereka belum tahu nih cara mulainya tuh buat apa sih, atau apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya gunain dengan VR atau AR ini. Nah mungkin Pak Teddy atau Bu Kara ada ide nggak nih, atau biasanya tuh VR atau AR tuh spesialisasi itu bisa bantu perusahaan di hal apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan pun juga kebayang gitu ya penggunaannya itu kira-kira bisa mulai dari mana gitu. Ya, kalau dari saya sih yang paling berguna buat perusahaan adalah training. Jadi para pekerja baru itu bisa melatih misalkan untuk pembuatan produk merakit ya, ataupun untuk kegiatan maintenance mesin dan sebagainya, itu dapat dilatih di dunia virtual. Bagaimana mengambil komponen-komponen, kemudian menggabungkannya, itu akan jauh lebih cost efektif. Karena kita tidak perlu menyediakan komponen betulan ya, virtual saja, dan juga kita bisa ukur kecepatan kerja, gerakan kerja apa makin terlatih dan seterusnya. Itu yang paling utama. Bisa juga sebenarnya kalau di AR tadi itu teknologinya banyak digunakan untuk marketing. Kebayang nggak kayak nih, kalau misalnya kamu mau di masa-masa pandemi nih, apalagi yang cewek-cewek nih misalnya mau beli lipstick, tapi kan kalau mau nyobain tester di tempat itu kan kayak agak geli sekarang ya, apalagi di masa pandemi kan takut insecure banget nih. Nah sekarang teknologi itu juga bisa menggunakan AR, di mana kamu bisa nyobain lipstick tanpa harus nyoba nih. Jadi kebayangnya pengembangan ke depannya perusahaan-perusahaan ini bisa memanfaatkan banget ini untuk marketing, untuk strategi digital marketingnya gitu. Kebayang bisa seperti itu. Kebayang sih. Mungkin tadi kalau itu bukan fashion ya, kalau beauty ya Bu ya. Iya. Kalau itu kalau fashion juga bisa ya Bu ya. Fashion bisa juga. Terus kacamata, produk-produk seperti jam dan yang lain-lain itu bisa digunakan seperti itu. Jadi misalnya nih perusahaannya di mana, tapi kita lagi di mana, kita nggak bisa nyobain langsung ke tempatnya, kita bisa pakai teknologi ini gitu untuk menghubungkan. Ya. Wah menarik banget ini virtual reality sama augmented reality ya, kayak penerapannya masih luas banget dan ini kayak masih tahap awal banget ya Bu ya penerapan ini. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang sedang mendengarkan terus kalau tertarik nih buat kolaborasi dengan Pusdi Agronomi Unpar itu gimana sih Bu caranya? Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik bergabung untuk berkolaborasi dengan kita menerima banget nih, welcome banget ya, bener ya Pak Teddy ya. Jadi silakan mungkin bisa kontak saja nih ke Pusdi Agronomi Unpar, kita siap menerima untuk berkolaborasi baik dari perusahaan mau yang tadi ya untuk digital juga ke marketing dan juga proses training dan yang lainnya kita siap banget untuk membantu pastinya. Oke, kalau gitu thank you Bu Clara dan Pak Teddy untuk sharingnya hari ini. Thank you.